Menikah atau pacaran dengan wanita cantik dikaitkan dengan menikahi seorang pelacur. Hello teman-teman, what's good? Selamat tahun baru, happy 2021. Saya harap yang bagus akan terjadi dalam hidup kita semua tahun ini ya. Amin. Oke guys, I'm back again. Hari ini saya mau bagikan beberapa persepsi lama yang dipercayai oleh orang Zambia beberapa tahun yang lalu. Terus waktu saya kecil, saya melihat hal ini terjadi dan saya sudah pernah mengalami beberapa di antaranya. Terus apakah kalian bisa menebak apa itu? Kalau tidak ada, ayo aja, aku akan lanjut. Let's go guys. Oke, yang pertama adalah kalau malam jangan bersiul. Do not whistle at night. Jangan kalau malam. Bagi orang-orang yang suka bersiul, pasti tahu yang saya ngomong sekarang. Kalau di Indonesia saya tidak tahu, tapi di Zambia kalau kamu bersiul atau whistle at night, berarti kamu memanggil hantu dan hantu itu akan menghantui kamu. Wow. 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 Jadi aku nggak suka bersiul kalau malam. Oke, kita lanjut. Jangan pakai baju merah atau berdiri di bawah pohon saat hujan. Wow. Jangan guys. Iya, baju yang seperti ini baju merah. Oke guys, waktu saya kecil, saya diberitahu seperti jangan pakai baju merah atau berdiri di bawah pohon ketika hujan. Kenapa? Petir akan menyerang saya ketika saya pakai baju merah dan hujan. I don't know the connection, tapi we grew up like that. Hampir semua di Zambia percaya itu, you know, like mungkin sampai sekarang. Jadi ketika hujan, banyak orang tidak pakai baju merah di Zambia. I don't know about di Indonesia. I don't know. Kasih komentar di bawah di Indonesia sama seperti di Zambia kalau kamu pakai baju merah. Takut petir, give comment below. Okay guys, moving on. Beli pakaian baru dan simpan untuk hari Natal. Wow, it used to be crazy guys, I'm telling you this. Hampir semua di Zambia waktu itu ikut persepsi ini. Dan sebenarnya banyak orang Zambia suka merayakan hari Natal. Dan saya ingat a long time ago, orang tua memberikan kami pakaian baru dan simpan sampai hari Natal. Misalnya orang tua beli pakaian itu bulan Oktober dan simpan sampai hari Natal. Jadi konsepnya seperti kamu harus pakai baju baru kalau merayakan hari Natal. So that was the concept. That, come to think of it, it's so funny, you know. Like I can't believe it, but it's really funny. It used to be a big thing a long time ago, you know. Like banyak orang di Zambia suka kayak gitu. Tapi itu persepsi lama sih. Sekarang saya tidak tahu kalau ada orang yang mengikut persepsi itu. Tapi ya, sudah ya. Ketika kamu mandi, pasti kamu mau pergi atau pasti kamu akan pergi. Menurut saya ini sangat lucu, you know. Setiap orang harus mandi kan? Meskipun kamu mau pergi atau tidak, kamu harus mandi. Tapi a long time ago di Zambia, ketika kamu mandi, langsung ditanya, kamu mau kemana setelah mandi? Dulu itu sangat aneh ketika kamu mandi dan tetap di rumah. Pasti banyak orang tidak percaya kamu kalau kamu bilang, aku mau mandi aja, ini biasa. Banyak orang tidak percaya kau. So, I don't know why a long time ago people had this perception seperti kalau kamu mandi, nanti kamu akan pergi atau mau kemana. I don't know. Old perception. Kita lanjut.
menyimpan crockery untuk pengunjung. Wadidaw. Okay guys, a long time ago in a typical Zambian home, kami memiliki yang kita sebutin matambla. Matambla itu kalau dalam bahasa Inggris adalah crockery. Crockery ini, crockery. Mohon maaf saya tidak tahu crockery apa itu dalam bahasa Indonesia, tapi kalian bisa lihat gambar ini. Jadi banyak orang beli crockery-nya, terus mereka tidak menggunakan, tapi disimpan untuk melayani pengunjung atau untuk dekorasi di cupboard. Wow. Selain itu, ada juga banyak orang yang bisa beli banyak panci, like pots. Banyak. Mereka tidak menggunakan, tapi disimpan aja seperti dekorasi di cupboard. Wow. Zambian people, odd perception. Don't get surprised guys. Jangan makan ampela ayam. Atau dalam bahasa Inggris, don't eat a chicken gizzard. Jangan makan. Kenapa? Gini, a long time ago in Zambia, setiap kali ampela ayam dimasak, tidak ada orang yang bisa makan ampela ayam kecuali ayah atau bapak atau the head of the house. Kamu tidak boleh makan ampela ayam. Dulu ini sangat aneh. Bagi saya tidak mengalami yang ini karena saya tidak tumbuh dengan ayah saya. Terus aku di rumah cuma ada ibu dan ibu kasih aku apapun, gak apa-apa. So I never experienced that. Saya lihat ini ketika aku mengunjung rumah teman atau rumah sepupu gitu. Kalau di rumah saya enggak. Jadi masih ada orang-orang yang ikut persepsi ini di Zambia. Odd perception, really. Odd perception. Menghitung uang setelah ambil dari ATM. Wadidaw. This was so crazy on that day guys. Really crazy. Saya teringat pertama kali saya memiliki rekening bank pada tahun 2009. Waktu itu pertama kali juga saya ambil uang dari ATM. Terus waktu itu saya melihat orang yang mengambil uang dari ATM dan langsung hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu itu saya kecil dan penasaran. Aku mau tahu kenapa dia menghitung uang. Mungkin ini budaya atau gimana. I was so curious. I wanted to know why he was counting money, you know, di ATM. Terus aku nanya dia, permisi Pak, kenapa menghitung uang setelah ambil dari ATM? Dia jawab, kamu tidak tahu ATM juga bisa bikin kesalahan. Aku seperti Oke guys, yang terakhir adalah menikah atau pacaran dengan wanita cantik dikaitkan dengan menikahi seorang pelacur. Wow. Oke guys, sebelum saya melangkah maju dengan ini, saya mau mengatakan tidak ada orang yang jelek di dunia. We were all created beautifully dan special in our own ways. Jadi don't take offense and don't take it personal. Karena saya mau menjelaskan dengan cara yang bisa kalian mengerti ya. Kita semua tahu wanita cantik attract a lot of guys like crazy man. A lot. Tapi dulu orang sana memiliki kesalahpahaman tentang nikahi dengan wanita cantik. I don't know why. I don't know. Terus kebanyakan yang mengkritik-kritik itu dari cowok. Mereka would call her bad names, talk bad about her, ruin her reputation. It was just crazy, you know. So gila banget. Tapi ketika mereka mulai mengenal cewek itu atau dekatin sama cewek itu, mereka mulai bilang, oh cewek itu bagus, cewek itu apa. Jadi gimana ya? Berarti dulu orang-orang sana suka menilai orang. Dan kalau menilai orang itu tidak bagus, itu buruk, sangat buruk. Odd perception. Oke guys, itu tadi yang terakhir.
Jadi di video berikutnya saya akan menjelaskan mitos-mitos dari Zambia, seperti kenapa menjadi kaya dikaitkan dengan juju atau voodoo di Afrika atau di Zambia. Ini bukan hanya di Zambia tapi di Afrika seperti itu. Kenapa? Terus saya akan menjelaskan kenapa nenek tua dikatakan sebagai penyihir oleh masyarakat di Afrika. Itu mitos-mitos, guys. Oh, don't be scared, jangan takut sih. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan kenapa tidak ada kematian alami di Afrika atau there's no natural death in Africa. Kenapa ya? Saya akan menjelaskan di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe. It's your boy Peter Zambe aka Mas Coklat. Peace out, guys. I salute. Bye.